Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila rohman amara hadal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadal kitab al-imam Nawawi al-Bantani summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami Walaroki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan Akhina fillah Zar bin Muhammad Salah Syekhuna Haji wa matikal faqira zawjati Anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillah Iyyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu thalithatu wal ishruna an Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu an annahu qala inna rajulan hakiman wa huwa man ya'riful umura jama'al ahaditha fakhtara minha ay al ahadits al majmu'ata arba'ina alfan minal ahaditsil muntaqati summa ikhtara minha ay arba'ina alfan arba'ata alafin minal ahaditsil musaffati summa ikhtara minha ay arba'ata alafin arba'a mi'atin minal ahaditsil mukhtarajati summa ikhtara minha ay arba'a mi'ati arba'in hadisan mubajjalan summa ikhtara minha ayil arba'ina arba'a kalimatin ay arba'a jumalin minal ahadisil mustakhlasati ihdahunna la tasiqanna bimra'atin ay la tatma'inna ilaiha wa la ta'taminha ala kulli halin bal la budda li rajulin minal ghirati
ay karahata syirkatil ghairi fi haqqihi. Wa thaniyatu la taghtaranna bil mali ay la tazunnul amna minal halaki bisababil mali falam tahfazil umura wala takun makhdu'an bi kasratil mali ala kulli halin bal la budda minal ihtiyati wa min tadhakkuril akhirati. Wa salisatu la tuhammil ma'idataka ma la tutiquhu. Qala sallallahu alaihi wasallam aslu kulli da'in al-baradatu. Rawahu Daruqutni an Anasin wa ibni Sunni wa Abu Nu'aim an Aliyin wa an ibni Sa'idin wa an Zuhri. Ay aslu kulli da'in muta'alliqin bil ma'idatil at-takhmatu wa hiya idkhalut ta'ami ala ta'ami wa kadza syurbul ma'i akibat ta'ami au baina ta'amaini qabla hatmil awwali. Warabi'atu la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Makalah ke-23 dari Abdullah bin Mubarak, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya ada sosok laki-laki yang sangat bijak, lagi alim. Dia orang yang memahami segala urusan, menghimpun beberapa hadis, maka dia memilih dari himpunan-himpunan hadis yang dikumpulkan itu sejumlah 40.000 hadis. Hadis-hadis pilihan. Kemudian dari 40.000 itu dia memilih lagi, diperas lagi menjadi 4.000 hadis yang jernih. Kemudian dia memilih dari 4.000 itu menjadi 400 hadis yang dikeluarkan. Kemudian dari 400 hadis itu dia memilih 40 hadis yang cemerlang. Kemudian dia pilih lagi dari 40 hadis itu menjadi 4 kalimat saja, yakni 4 jumlah dari hadis-hadis yang sudah terseleksi. Salah satunya dari 4 hadis yang sudah diperas dari 40.000 menjadi akhirnya 4 hadis ini. La tasiqanna bimra'atin ay la tatma'inna ilaiha wa la ta'taminha. Janganlah kamu merasa percaya, janganlah merasa aman kepada seorang perempuan ala kulli hal, atas setiap keadaan. Bahkan tidak boleh tidak seseorang harus ada rasa cemburu atau takut berhimpun dengan yang lain pada haknya. Yang kedua, la taghtaronna bil mali. Kamu jangan tertipu dengan banyaknya harta. Ay la tazunnul amna minal halaki bisababil mali falam tahfazil umur. yakni jangan kamu menyangka dan merasa aman dari kebinasaan dengan sebab harta. Kamu tidak menjaga urusan-urusan lain. Wala takun makhdu'an bi kasratil mal, kamu jangan tertipu dengan banyaknya harta. Atas setiap keadaan
bahkan kamu harus apik dari mengingat kepentingan akhirat. Yang ketiga, la tuhammil ma'idataka ma lam tutiquhu ma la tutiquhu. Jangan mengemban pencernaan makananmu apa yang kamu tidak mampu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal segala penyakit adalah karena pencernaan. Hadis riwayat Imam Daruqutni dari Anas ibnu Sunni dan Abu Nuaim dan Ali dan Ibnu Sa'id dan Zuhri, yakni asal tiap-tiap penyakit yang terkait dengan pencernaan itu adalah takhmah. Takhmah itu memasukkan makanan atas makanan. Demikian pula meminum minuman setelah makanan, dan di antara dua makanan sebelum hancur yang pertama itu. Yang keempat, jangan menghimpun ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada kamu. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang sangat saya muliakan, saya banggakan, dari makalah ke-23 ini, hasil himpunan orang soleh, orang yang alim, orang yang bijak. Ini riwayat dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang alim, seorang waro', seorang mujahid yang lahir pada tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Dia alim, dia waro', tapi berani, mujahidah. Dia ahli fikih, ahli hadis, ahli sejarah. Nah, kata Abdullah bin Mubarak, ada sosok laki-laki yang bijak, alim. Ia menghimpun 40.000 hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia peras lagi dari 40.000 menjadi 4.000, diperas lagi menjadi 4.000, diperas lagi menjadi 400, diperas menjadi 40, yang akhirnya menjadi 4 hadis pilihan. 4 hadis pilihan ini mengingatkan kepada kita, mengamanatkan kepada kita, tentunya ini dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang hasil seleksi yang begitu ketat, yang begitu murni dan terpercaya kredibilitasnya dan sanadnya. Yang pertama, la tasiqanna bimra'atin ay la tatma'inna ilaiha wa la ta'taminha ala kulli hal. Kamu jangan percaya penuh dengan seorang perempuan. Seorang perempuan bisa anak perempuan, bisa adik perempuan, bisa istri. Artinya, la tatma'inna ilaiha, jangan biarkan engkau melepas, engkau merasa aman atas tiap-tiap keadaan. Bahkan seorang suami harus ada rasa cemburu, artinya takut kalau dia bergumul, berhimpun yang bukan mahramnya dan bukan pada haknya. Ketika anak kita mau pergi, kita harus tahu dulu siapa dan bersama siapa, tujuannya kemana. Ketika istri mau pergi juga bersama siapa, tujuannya apa. Jangan dilepas seperti itu, apalagi di era sekarang. Orang menyebut era globalisasi, tapi nggak sedikit menjadi era goblogisasi, gitu kan. Maka perlu ekstra hati-hati, jangan sampai biarkan, apalagi anak yang sudah balik, anak perempuan itu dibiarkan dilepas seperti itu. Juga kepada istri, ya, walaupun perginya umroh sama siapa dulu, ikut rombongan mana,
ada mahramnya siapa yang bisa. Harus ada kekhawatiran, bahkan sekarang sih bisa dimonitor dengan medsos, di mana keberadaan istri kita, di mana keberadaan anak kita, bisa dilacak gitu kan. Jadi jangan dilepas seperti itu. Karena Nabi berpesan seperti ini, begitu ketatnya, begitu beratnya pertanggungjawaban terhadap keluarga kita sebagai kepala keluarga. Karena kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu akan ditanya, kamu itu pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan, terutama kepada keluarga dekat, istri, anak, dan sebagainya. Karena istri menjadi penentu, perempuan menjadi penentu akan kokoh dan tidaknya sebuah negara. An-nisa'u imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuannya kuat, tiangnya kuat, negara pasti kuat. Tapi kalau perempuannya lemah, dalam arti bukan fisik ya, semangatnya, daya nalarnya, perhitungannya, bila lemah maka lemah bangsa ini. Tapi bila kokoh, kokohlah bangsa ini. Di satu sisi Nabi katakan, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini hanya hiasan, sebaik-baik hiasan wanita-wanita yang solehah. Jadi wanita-wanita yang soleh di samping di satu sisi sebagai tiangnya negara, dia juga menjadi hiasan. Ya. Hiasan dunia itu bukan gedung pencakar langit, bukannya hotel motel, bukannya gunung Fujiyama, puncak Himalaya, destinasi lainnya, tapi adalah wanita-wanita yang soleh. Peran perempuan begitu luar biasa menentukan, sehingga di Al-Quranul Karim ada khusus surah An-Nisa bicara tentang perempuan dan harta waris di situ. Nggak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki nggak ada. Ya. Bahkan bila ingin melihat sosok laki-laki sukses sebagai apapun dia, sebagai seorang negarawan, politisi, usahawan, apapun yang digelutinya, pasti keberhasilannya itu karena dua pengaruh sosok perempuan. Siapa ibundanya yang selalu mendoakan, dan siapa istrinya yang mendampinginya. Suami bisa sukses karena peran dari kedua perempuan yang sangat menentukan ini. Itulah maka di antara kekaguman dunia yang Nabi kagumi adalah tiga hal. Hubbiba ilayya minad dunya min dunyakum salasun. Dititahkan oleh Allah urusan dunia yang saya kagumi tiga. Pertama at-tib, kedua an-nisa, ketiga waju'ilat qurratu aini fis shalah. Parfum yang Nabi kagumi juga ya. Kemudian wanita-wanita yang soleha, yang taat kepada suaminya, dan dijadikan indah sholat pada pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu perempuan Indonesia juga nggak mau kalah ketika ada Sumpah Pemuda 1928. Sebenarnya itu menjadi inspirasi, maka dibentuk pula Kongres Perempuan pada itu tahun 1928, tapi pada bulan Desember setelah Oktober, dengan membentuk Perekat Persatuan Perempuan Indonesia ketika itu, PPPI. Setahun kemudian berubah menjadi PPI, Perekat Persatuan Istri Indonesia. Ya. Itu ya, dalam perspektif Islam yang namanya Hari Ibu bukan setiap tahun, setiap hari. Ya, setiap hari
Kepada siapa ya Rasul saya harus mengabdi? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu baru ayahmu. Jadi Islam memandang ini sebagai sosok yang menentukan arah kehidupan bangsa dari seorang perempuan. Maka sekarang ya, ibu-ibu juga harus kuat, harus menjadi the power of emak-emak. Semangat dia ngaji, semangat dia berjuang, dan harus tahu semua, walaupun tidak 100%, harus tahu dunia politik walaupun tidak bermain politik. Karena ibu-ibu perannya di rumah tangga, dia menjadi menteri keuangan yang mengatur keuangan. Dia menjadi menteri peranan wanita. Dia menjadi menteri dalam negeri. Kalau ayahnya hanya menteri luar negeri, urusan luar, ya, perannya lebih ganda. Ya, karena itu juga seorang istri masuk ke dalam surga begitu gampang. Pertama, sholat 5 waktu tepat waktunya. Puasa Ramadan cepat-cepat dibayar yang kalah dan selalu menyempurnakan puasa Ramadan. Ketiga, taat kepada suaminya. Dan keempat, menjaga harta suaminya. Silakan masuk surga dari pintu yang mana saja, ya. Nah, itu pesan Rasul, la tasiqanna bimra'atin, jangan merasa aman dengan meninggalkan, melepas seorang perempuan. Tadi saya katakan bisa dia seorang istri, bisa seorang anak atau adik, ya. Apalagi seorang ibu, jangan sampai masa tuanya dititipkan di panti jompo. Astagfirullahaladzim. Dia kaya, dia hebat karena peran ibunya. Sampai ada anak berani menuntut ibunya, nggak jauh dari kita, di daerah Bekasi, urusan warisan. Ini juga hal yang memprihatinkan kita semuanya di masa sekarang ini. Justru kita bangga masih ada ibu bapak kita, karena itu yang menyebabkan kita insya Allah masuk ke dalam surga bila kita mengabdi, memerankan dan memuliakan orang tua kita. Kalau kita memuliakan orang tua kita, kita akan dimuliakan oleh anak-anak kita kelak di kemudian hari. Apakah kita masih bisa mengabdi kepada ibu bapak kita padahal sudah meninggal dunia? Seorang dari Bani Salimah berkata, ya Rasulullah, hal baqiyah min abawayya abaruhuma ba'da mautihima, masihkah tersisa kalau saya ingin mengabdi kepada kedua orang tua saya padahal keduanya sudah meninggal dunia? Kata Rasul, na'am, seseorang masih bisa berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun keduanya sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, as-shalah alaihima, doakan selalu kedua orang tua kita. Minimal rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Yang kedua, wal istighfar lahuma, selalu istighfar untuk kedua orang tua. Paling tidak sebelum kita tidur dengan membaca astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu tanda bakti anak kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah tidak ada. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim kepada teman-teman bapak dan ibu kita. Sambung terus itu, ya, jangan sampai putus. Karena tidak ada orang tua lagi, putus persahabatan kedua orang tua dengan teman-temannya. Yang keempat, muliakan itu teman-teman ibu bapak kita. Artinya paling tidak setahun sekali kalau ada kelebihan rezeki, kita sambain, kita nyambak datang ke rumahnya itu, ya, dengan menjaga, memberikan sesuatu dalam rangka menyambung silaturahim. Yang terakhir, yang kelima, apa cita-cita orang tua yang belum dipenuhi, apa wasiatnya harus kita jalankan. Itu bagian tanda bakti anak kepada kedua orang tuanya meskipun keduanya sudah tiada, ya. Yang kedua, la taghtaronna bil mali ay la tazunnul amna
minal halaki bisababil mali falam tahfazil umura wala takun makhdu'an bikasratil mali. Janganlah Anda tertipu dengan harta. Jangan menyangka aman dari kebinasaan, dari kerusakan dengan sebab harta. Jangan semuanya bisa diukur dengan harta. Tidak semua orang bisa diukur dengan harta. Dulu bahkan ada seorang hakim, ketika disodorkan cek berapa saja Bapak tulis, yang penting amankan urusan saya. Tersinggung, dia robek-robek gitu. Nah, hal-hal seperti itu orang nggak bisa semuanya dihargakan dengan uang. Kita juga begitu, sudah tidak punya materi, jangan nggak punya harga diri. Harga diri ini mahal, gitu kan. Jadi jangan terlena, jangan tertipu dengan banyaknya harta. Karena justru dengan banyaknya harta ada pertanyaan, dari mana itu dan kemana penyalurannya. Ya, semuanya itu akan ditanya. Apakah kamu menjadi kaya di tengah-tengah orang pada miskin? Apakah kamu lakukan ini dengan berbagai macam trik dan tipuan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu jangan terlena, jangan terpukau dengan banyaknya harta itu. Wala takun makhdu'an, jangan tertipu dengan banyaknya harta ala kulli hal, atas tiap-tiap keadaan. Bahkan la budda minal ihtiyat, bahkan kamu harus ihtiyat, kamu harus apik, dan haruslah mengingat kelezatan-kelezatan yang memutuskan di dunia ini. Artinya ingat mati, ingat akhirat dengan harta itu. Walaupun kamu banyak uang, jangan konsumtif, jangan mengada-ada, karena orang yang konsumtif adalah saudara-saudaranya setan. Bahasa agamanya mubadzir. Mubadzir orangnya, perbuatannya dari fi'il madhi badzara yubadziru badzir, bazir, kena bazir juga. Ya. Kalau konsumtif melampaui batas itu bazir, ya. Dia berani menentang hukum Allah, dia berani karena memang dari badzara yubadziru badzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang konsumtif, orang yang mubadir adalah saudara-saudaranya setan, gitu. Tunjukkan pola hidup yang sederhana. Jangan baru sedikit, sebentar aja perjalanan, cuman Jakarta Bogor, Jakarta Bandung, pakai pesawat pribadi, di tengah-tengah orang pada susah, gitu kan. Ya, tunjukkan, ya, walaupun orang mampu, jangan senang di atas penderitaan orang lain, gitu kan, ya. Karena itu akan ditanya tuh dari mana dan kemana itu. Karena harta ini yang suka melupakan segala-galanya. Kalau orang standarnya bukan iman, maka dia akan gagah dengan perjalanannya. Inna darohima fil mawatina kulliha taksur rijala mahabatan wajalala fahuwal lisanu liman aroda fasohatan fahuwa silah liman aroda qitala. Sesungguhnya fulus itu, dirham itu, uang itu bisa membuat orang jadi gagah. Taksur rijal wa mahabatan wa jalala, menjadi orang hebat. Dia bisa sebagai senjata untuk memusnahkan orang. Dia bisa juga sebagai silah, sebagai alat. Dia juga berfungsi, harta ini bisa menjadi pemulus apa-apa yang mandek. Fi fulus mulus, laisa fulus mampus wa kurus, gitu kan. Hati-hati dengan itu semuanya. Maka pesan Nabi dulu ditawarkan mau tahta, harta, kalau sekarang Toyota, tapi besok masuk pos kota, gitu kan. Orang terlena karena tahta. Nabi ditawarkan itu, Nabi enggak bergeming dengan itu. Ya. Bahkan Nabi doanya, Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wa ba'aslana ma'azumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang yang miskin secara materi, ya. Himpun saya bersama orang miskin,
matikan saya dalam keadaan miskin. Mau kita doa begini, minta miskin? Kita mintanya kaya raya, uang banyak berlimpah-limpah, ya. Katanya cinta Nabi, tapi doanya bertolak belakang dengan apa yang Nabi minta, gitu ya. Nah, kalau kita minta jangan rezeki banyak, minta berkah. Nanti Allah yang ngatur soal keberkahan itu, ya. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal barakah wal amna wal yumna. Yang ketiga pesan Nabi, la tuhammil ma'idataka ma la tutiquh. Jangan bebankan pencernaanmu apa yang kamu tidak sanggup. Karena Nabi bersabda, aslu kulli da'in al-barodah. Asal tiap-tiap penyakit itu dari pencernaan, pola makan. Hadis riwayat Imam Daruqutni dari Anas, dari Ibnu Sina, dari Abu Nuaim, dari Ali bin Ibnu Sa'id, dari Zuhri. Yakni aslu kulli da'in, tiap-tiap penyakit itu muta'alik bil ma'idah, yang terkait dengan pencernaan adalah at-takhmatu. Takhmatu itu idkhalut ta'am ala ta'am. Masukin makanan belum tercerna udah makan lagi. Ini belum tergiling, ini belum tercerna, ini belum hancur semuanya, makan lagi. Itu menyebabkan penyakit. Al-bitnah asludda, perut terlampau kenyang, berbagai macam penyakit munculnya dari situ. Wa kadza syurbul ma', demikian juga minum akibat ta'am, habis makan, atau baina ta'amaini, atau di antara dua makan. Jangan dulu sebelum hancur yang pertama. Makanya ketika kita dulu pergi haji di Padang Arafah, belum datang makanan, buah dulu. Itu yang benar. Pencernaan dulu dinetralkan. Kalau kita kan makan baru cuci mulut, padahal buah dulu dikedepankan seperti itu. Pagi-pagi jangan yang karbohidrat, ya paling enggak untuk menetralkan pencernaan kita, ya, seperti itu. Itu mestinya. Kalau ini belum hancur, ini makan lagi, ini makan lagi, makan lagi. Bahkan kalau lihat dari sini dianjurkan makan dulu sampai pencernaan selesai, baru ada minum. Jadi jangan langsung minum, mestinya ya menuju kesehatan seperti itu. Qabla hatmil awal, sebelum hancur asupan yang pertama, masukan yang pertama itu. Kan perintahnya apa? Kulu washrobu, makan dulu baru minum. Kalau kita kan minum dulu, netralin. Padahal netralin buah dulu. Kulu washrobu. Kalau kita wulu wasrbu, makan serbu. Jadi makan dulu baru minum belakangan. Nah, yang keempat pesan Rasul, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan kamu menghimpun dari ilmu apa yang tidak bermanfaat. Jadi selektif yang kita belajar. Kalau kira-kira tidak bermanfaat, ya jangan dipelajari. Belajarlah yang bermanfaat. Ya, ilmu-ilmu dunia, perekonomian, bagaimana mensejahterakan umat, semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adanya di dunia. Niatin karena Allah. Wala tansa nasibak minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi harus tahu ilmu tentang itu. Kalau umat Islam nggak ada yang menguasai tentang IT, nggak menguasai ekonomi, nggak menguasai politik, kita akan dipolitisir sama orang, kita akan dikibulin sama orang. Jadi harus tahu, walaupun tidak harus masuk partai politik, tapi harus tahu politik. Kan orang suka terjebak, udah jangan bicara politik di masjid, jangan bicara ekonomi. Bicara ekonomi di masjid nggak apa-apa, ya nggak boleh dagang di dalam masjid. Konsep ekonomi Islam, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, ya, bagaimana orang tahu tentang tata kelola di masjid. Dia bukan ansih buat sholat saja, tidak. Sebuah kegiatan, semua kegiatan yang terkait dengan kemaslahatan umat boleh di masjid. Bicara ekonomi umat, bicara perbankan, bicara tentang apa kalau sekarang ini syariah dan sebagainya boleh. Yang nggak boleh dagang di dalam masjid gitu. Bicara politik boleh gitu. Asal politik Islam. As-siyasah
fil Islam huwa tahdibun nafsi fi jalbi manfaatin wa daf'i madaratin ma'ajilatan. Politik Islam itu adalah proses pendewasaan diri, pembersihan diri, fi jalbi manfaat, menarik manfaat buat umat, wa daf'i madarat, menolak kemudaratan, dilakukan cepat dan tepat sasaran. Itu politik. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, itu politik. Ya, siapa bilang orang suka terjebak jangan baca politik. Kalau umat Islam tadi nggak tahu politik, nanti di Senayan bukan orang-orang Muslim nanti. Jadi harus tahu. Tapi jangan kiai-kiai, jangan guru-guru yang pada jadi politisi. Dia cukup ngerti aja. Bak kalau semuanya ke Senayan, nggak ada yang mau ngajar di majelis taklim. Udah enak dininabobokan nanti. Itu. Nggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar karena sudah kenyang. Ya, kantongnya udah kenyang, perutnya udah kenyang gitu kan. Sehingga kalau ada apa-apa nggak ada keberanian lagi karena udah disumpel. Ya. Qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu faqala kafa bitarkika lil ilmi idha'atan. Berkata sok laki-laki kepada Abi Hurairah, sesungguhnya saya ingin mempelajari satu ilmu, tapi saya takut menyia-nyiakan itu. Maka dikata oleh Abi Hurairah, cukuplah dengan kamu meninggalkan belajar itu sudah menyia-nyiakan ilmu. Artinya kalau ilmu dicari nggak apa-apa kalau buat bermanfaat buat kamu. Jangan takut nanti menyia-nyiakan, justru dengan kamu tidak belajar itu menyia-nyiakan ilmu, gitu kan ya. Belajar terus ya. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu an min maqayidi syaitan tarkul amal khaufan min an yaqulan nas innahu lamuraun li'anna tathiral amal min nazagati syaitan bil kulliyah muta'adzirun falau waqafna al ibadata alal kamali li ta'adzuril istighali bi syai'in minal ibadat wa dzalika yujibul bitalata allati hiya aqsa ghardi syaitan walidza qala ba'duhum siru ilallah arjan wa makasira. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, di antara trik-trik setan, tipuan-tipuan setan itu, kamu meninggalkan amal karena takut ada orang yang berkata, tuh orang riya tuh. Dia mau beramal, orang bilang di sini riya, dia jadi kagak beramal. Itu tertipu, itu tipuan setan. Memang targetnya setan, jangan dia beramal. Jadi beramal nggak apa-apa, walaupun ada bisikan-bisikan supaya riya, jangan mandek dengan halawan-halawan tadi itu. Karena kebersihan amal itu daripada godaan-godaan setan secara keseluruhan sulit, nggak bisa dia lakukan. Jadi jangan karena ada bisikan, jangan ada bilang oh dia riya, dia ini, jalan terus. Orang mau kata apa? Walaupun pasti ada yuwaswisu fi sudurinas, pasti ada, tapi jangan mandek, jangan stop beramal karena takut dikatakan riya. Jalan aja terus. Falau waqafnal ibadah, bila kita melihat ibadah atas kesempurnaan, ya li ta'adzulil istighal, sulit untuk itu, ya. Bisyai'in minal ibadah, tadi sesuatu ibadah, wadzalika yujibul bitolah. Kalau begitu nanti dia jadi bitolah. Bitolah itu pengangguran. Ini kagak mau takut riya, takut ini. Akhirnya kagak berbuat apa-apa. Itu ya. Allati hiya aqsa ghardi setan, itulah akhir tujuan setan. Supaya dia jangan ibadah. Gue mau sholat di masjid takut dikatakan dia, gue nggak sholat di masjid. Itu maunya setan. Biar ada bisikan-bisikan. Bahkan selawat, andai kata nuansa riya, jalan terus dengan selawat itu. Jangan mandek kagak selawat takut dikatakan riya. Jalan, kerjakan. Walidzalika qala ba'duhum, karena itu berkata sebagian mereka, siru ilallah urjan atau arjan wa makasira. Berjalanlah menuju Allah walaupun kaki kamu pincang, walaupun lagi patah semangat, gua lagi mager malas gerak. Lawan kemalasan itu, ya, walaupun semampunya. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i semoga Allah meridhoinya, man ta'allamal Qur'an azamat qimatuh,
siapa yang mempelajari ilmu Al-Quran besar harganya, mahal harganya. Bukan berarti mahal harganya di dunia ini ya. Wa man ta'allamal fiqha nabula qadaruhu, siapa yang mempelajari ilmu fiqih dia mulia dengan pangkatnya, dengan qadarnya. Wa man katabal hadisa qawiyat hujjatuh, siapa yang mencatat hadis artinya mempelajari ilmu hadis, kuat nanti daya hafalnya, kuat dalilnya. Wa man ta'allamal hisab, siapa yang mempelajari matematik, jazala ra'yuhu, menjadi zaki, menjadi cerdas pemikirannya kalau orang tahu tentang hitungan-hitungan ya. Wa man ta'allamal arabiyyah raqqa tabi'uhu, siapa yang mempelajari bahasa Arab menjadi lunak hatinya, menjadi lunak kelakuannya, tabiatnya. Kenapa orang pada sementara ada yang benci dengan bahasa Arab? Saya nggak mau belajar bahasa Arab, doa saya juga dengan bahasa Arab ya, karena Tuhan bukan orang Arab. Dia bilang Tuhan orang lagi. Kenapa kesannya kok benci dengan bahasa Arab? Nabi bilang ahibul Arab li salasin, cintai orang Arab karena 3. Li'anni Arabiyun wal Quran Arabiyun wa kalamun ahli jannah fil jannah Arabiyun. Karena saya orang Arab, Quran dengan bahasa Arab, tutur kata penghuni dalam surga dengan bahasa Arab. Jangan benci karena itu. Semua sholat juga ibadah dengan bahasa Arab. Nggak boleh dengan bahasa asing, nggak boleh dengan bahasa daerah. Repot kalau imannya berganti-gantian dari suku yang berbeda-beda. Allahu Akbar orang Arab, orang Sunda Allah nu ageng, udah lain lagi. Orang Padang Allah nang gadang, Allah nang gadang. Orang Betawi Allah gede amat. Ya repot gitu. Dengan bahasa Arab, bahasa persatuan dunia akhirat. Ya, itu. Jadi menjadi lunak orang. Wa man lam yasin nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Siapa yang tidak menjaga dirinya maka tidak bermanfaat ilmunya itu. Jadi, ini yang kita kaji satu makalah tapi begitu panjang, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.